Sekarang langsung buka saja software MySQL Workbench-nya. Untuk video kali ini saya anggap semuanya sudah mendownload dan menginstal MySQL Workbench-nya ya. Nah, kemudian untuk bisa mahir dalam membuat database di MySQL Workbench ini haruslah banyak latihan kan. Oleh karena itu, saat ini sekarang saya ada soal minimarket di Wayanto menjual berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari untuk mempermudah pengelolaan datanya. Minimarket tersebut membuat sistem basis data. Minimarket tersebut mempunyai beberapa pegawai yang bertugas sebagai kasir. Setiap ada customer yang melakukan transaksi, kasir ini melayaninya. Data penting tentang kasir yang dicatat oleh minimarket adalah nama, alamat, dan nomor telepon. Sedangkan data customer adalah nama dan alamat. Seorang kasir memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Setiap customer dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali, dan seorang kasir juga dapat melayani transaksi lebih dari satu kali. Seorang customer memungkinkan memiliki satu kartu member untuk mendapatkan diskon dalam bertransaksi. Di dalam transaksi tersebut terdapat penjualan barang, yang mana setiap transaksi kemungkinan terdapat berbagai macam barang, dan sebaliknya. Setiap transaksi minimarket tersebut menyimpan tanggal transaksi, nama, dan jumlah barang yang dijual, serta total pemasukan. Sedangkan setiap barang memiliki nama, merek, jenis, harga, dan stok yang tersedia. Untuk menyediakan stok barang di minimarket, barang diperoleh dari supplier. Supplier ini bisa menjual banyak barang di minimarket tersebut. Namun, barang yang bersangkutan hanya boleh disediakan oleh satu supplier saja. Data supplier yang dimasukkan adalah nama, alamat, dan nomor telepon. Untuk mempermudah komunikasi dalam penyediaan, maka supplier memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Jadi di sini kita analisis terlebih dahulu, kira-kira apa saja yang harus ada dalam database minimarket di Wayanto. Pihak yang berkaitan itu ada kasir dan customer. Kemudian ada juga transaksi, ya kan? Kemudian ada barang. Kenapa barang? Karena disebutkan di sini, di dalam transaksi tersebut terdapat penjualan barang, yang mana setiap transaksi kemungkinan terdapat berbagai macam barang. Kemudian ada lagi keterangan lanjutannya, sedangkan setiap barang memiliki nama, merek, jenis, harga, dan stok yang tersedia. Oleh karena itu, kita harus membuat database barang. Kemudian ada supplier juga, karena supplier ini menyediakan stok barang di minimarket tersebut. Dan ada data-data yang harus dimasukkan ke database supplier ini. Nah, sekarang kita lanjut di home-nya MySQL Workbench. Ini kalian tekan menu tambah di sini yang ada gambar tambahnya. Kemudian di sini itu kita klik yang ada gambar kuningnya ini. Terus tulisannya kita klik 2 kali. Nah, fungsi dari kita mengklik 2 kali ini adalah untuk memberi nama database tersebut. Nama database secara keseluruhan, nama model database tersebut secara keseluruhan. Nah, karena nama minimarket kita itu adalah minimarket Wayanto, oleh karena itu kita ubah menjadi database minimarket
Dewayanto. Ya. DB ini singkatan dari database. Kemudian setelah diberi nama, kita add diagram. Kita klik 2 kali di add diagram. Ya kan? Nah, dan kita buat sesuai analisis yang tadi kita buat. Ada database kasir, customer, transaksi, kemudian ada barang, dan supplier. Nah, pertama-tama kita buat dulu nih. Kita buat dulu semuanya. Customer, kasir, transaksi, kemudian barang, kemudian ada supplier. Nah, kemudian kita klik salah satu tabel tersebut 2 kali. Dan kita namakan tabel tersebut sesuai dengan analisis kita. Yang pertama adalah customer. Nah, di sini dalam soal tersebut kita diberitahu bahwa data customer yang penting itu adalah nama dan alamat. Kita arahkan kursor kita ke bawah, kemudian 2 kali, langsung ada seperti itu. Nah, di data type nama customer, karena nama customer itu terdiri dari huruf, maka kita pilih data type yang varchar. Dan untuk membatasi jumlah huruf dalam nama customer, kita mungkin batasi sekitar 45. Kemudian alamatnya juga kita kasih varchar 45 data type-nya. Jadi varchar ini itu data type yang bisa terdiri dari huruf dan angka. Oleh karena itu kita bisa pakai varchar untuk nama customer dan alamat. Kemudian kita beralih ke yang kedua ya, kita X dulu ini. Kita beralih yang kedua, klik 2 kali. Kemudian yang kedua adalah kasir. Ya kan? Seperti yang analisis kita. Setelah customer, kasir. Dalam data kasir sesuai di soal itu data penting tentang kasir yang dicatat oleh minimarket adalah nama, alamat, dan nomor telepon. Untuk nomor teleponnya kita ganti jadi integer, int, dan kita batasi nomornya jadi 13 nomor, karena biasanya nomor telepon, lebih tepatnya nomor HP saat ini itu sekitar 12-13 digit kalau nggak salah. Kemudian di customernya kita ganti varcharnya penting jadi 100 juga ya. Nah, kita lanjutkan. Seorang kasir memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Oleh karena itu, di tabel kasir kita kasih nomor telepon. Oke. Kemudian kita highlight di sini dikatakan dalam soal bahwa seorang customer memungkinkan memiliki satu kartu member untuk mendapatkan diskon dalam bertransaksi. Karena di sini ada kartu member dan untuk mengidentifikasi seorang customer itu memiliki kartu member, berarti pelanggan tersebut harus memiliki ID.
ID customer, kita klik di table customer-nya, dan kita tambahkan ID-nya. Kita ke keterangan lebih lanjut mengenai data barang. Keterangannya itu, sedangkan setiap barang memiliki nama, merek, jenis, harga, dan stok yang tersedia. Jadi kita masukkan data-data penting tersebut ke dalam table barang. Kita lihat data type-nya, nama barang, apakah integer, kita ganti jadi varchar. Kenapa varchar? Karena nama barang itu terdiri dari huruf. Nama varcharnya kita kasih 45 lagi aja. Merek barangnya juga sama, jenis barang sama, harga barangnya itu kita ganti jadi integer. int maksimum nggak usah dikasih digitnya, kemudian stok barangnya int juga. Ya kan? Kemudian ada di sini kita untuk menyediakan stok barang di minimarket, barang diperoleh dari supplier. Kemudian data supplier yang dimasukkan adalah nama, alamat, dan nomor telepon. Kita ke table 4, klik 2 kali. Supplier, di sini supplier, kemudian nama supplier, kemudian alamat, kemudian nomor telepon. Kemudian ada keterangan tambahan bahwa supplier memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Jadi kita asumsikan nomor teleponnya misalkan ada 2 ya. Nomor telepon 2. Kemudian data type-nya kita ganti seperti table-table sebelumnya. Seperti itu. Kemudian kita lupakan ada transaksi. Untuk transaksinya ini transaksinya dalam transaksi tersebut terdapat penjualan barang, yang mana setiap transaksi kemungkinan terdapat berbagai macam barang dan sebaliknya. Seperti itu. Kemudian, setiap transaksi menyimpan tanggal transaksi, nama, dan jumlah barang yang dijual, serta total pemasukan. Jadi kita buat table transaksi. Jadi kalian dapat lihat di sini, setiap table itu memiliki data yang ada gambar lampunya ini. Apa itu maksudnya data yang memiliki gambar lampu ini? Nah, maksudnya itu adalah primary key. Nah,
Setiap table itu memiliki data utama yang disebut dengan primary key. Pasti itu, setiap table itu memiliki primary key. Nah, sekarang kita susun dulu ya. Kita susun dulu. Customer, kasir. Kita analisis di sini. Customer dan kasir dihubungkan dengan transaksi. Jadi transaksinya kita letakkan sekitar situ, kemudian transaksi berhubungan dengan barang, kemudian barang itu berhubungan dengan supplier. Nah, kita lihat relationship-nya seperti yang tadi saya bahas di awal-awal sebelumnya. Itu kan dalam sebuah database itu pasti ada relationship-nya. Nah, kita lihat di sini. Setiap customer dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali. Setiap customer dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali. Dan seorang kasir juga dapat melayani transaksi lebih dari satu kali. Berarti satu customer dapat melakukan transaksi banyak. Dan seorang kasir juga dapat melayani transaksi banyak, lebih dari satu kali. Jadi kita buat di sini relationship-nya adalah one to many. Kenapa? Karena customer-nya itu bisa melakukan banyak transaksi, satu customer bisa melakukan banyak transaksi, dan satu kasir bisa melayani lebih dari satu transaksi. Nah, karena itu kita buat relationship-nya ini memakai tool yang ini. Kemudian kita klik dari yang tujuannya dulu, customer ke transaksi kan one to many. Jadi kita buat relationship-nya dari transaksi dulu ke customer one to many, ya kan? Coba kita cek di sini. Klik kanan, kemudian sebentar. Klik kanan, edit relationship. Kita lihat di sini one to many, ya kan? Dan foreign key-nya transaksi customer, ya. Kemudian untuk yang kasir juga sama berarti, ya kan? Karena seorang kasir bisa melayani lebih dari satu transaksi. Jadi kita buat lagi relationship-nya yang sama. Seperti itu. Nah, dalam membuat relationship seperti ini itu kita seringkali akan mendapati kekurangan-kekurangan dari analisis yang kita buat sebelumnya. Oleh karena itu kita akan periksa lagi di sini. Seorang customer memiliki ID customer. Seperti yang keterangan dalam soal bahwa seorang customer memungkinkan memiliki satu kartu member untuk mendapatkan diskon dalam bertransaksi. Kemudian dalam data customer itu ada nama customer, kemudian ada alamat, ya kan? Kemudian untuk yang kasir itu data pentingnya adalah nama, alamat, dan nomor telepon. Tetapi dalam suatu perusahaan pastinya untuk mendata karyawannya itu mereka mengeluarkan
kartu identitas untuk semua pegawainya termasuk kasir. Jadi kita tambahkan di table kasir, klik 2 kali, itu ID kasir. Di sini kita teliti lagi ya, karena tanggal transaksinya itu sebagai primary key, kemudian nama barang, jumlah barang, total pemasukan, ID customer, ID kasir. Jadi karena sebuah transaksi itu membutuhkan data ID customer dan ID kasir, maka kita buat ID customer dan ID kasirnya sebagai primary key. Tanggal transaksinya itu kita bukan primary key, tapi kita not null. Not null artinya tidak boleh dikosongkan. Kemudian di sini kita cek lagi di customer-nya. Di customer-nya kita hubungkan dengan ID customer. Karena dalam transaksinya itu kita untuk mengenali siapa customer dan kasirnya itu pakai ID customer dan ID kasir. Kenapa tidak nama customer atau nama kasir? Karena kalau nama itu ada beberapa nama yang tidak jarang itu sama untuk beberapa pelanggan atau untuk beberapa orang itu sama. Oleh karena itu, untuk mencegah hal itu terjadi, kita pakai ID customer. Nah, di sini kita klik 2 kali customer-nya, kita ganti primary key-nya jadi ID. Kemudian kasirnya juga kita jadikan primary key-nya ID. Kemudian kita ubah ulang. Kita delete relationship-nya. Jadi di sini itu yang kuning, yang ada lampu kuningnya ini itu menyatakan hubungan dengan table lain. Nah, karena di sini itu table ini masih berhubungan dengan nama customer dan nama kasir, bukannya dengan primary key-nya, jadi kita ubah. Yang ini juga. Kita buat dari transaksi ke kasir.
Kita lihat di table transaksi, itu kan ada data nama barang, jumlah barang. Nah, barang yang dibeli itu kan pasti berulang-ulang. Akan tetapi mengenai data ID customer dan ID kasir itu dan ID customer, ID kasir, total pemasukan itu kan hanya tidak dimasukkan berulang-ulang. Oleh karena itu untuk transaksinya kita buat table yang lebih detail lagi di sini. 2 kali kita buat transaksi detail. Di sini kita kemudian berarti di table transaksinya kita tidak perlu ada table transaksi utamanya, tidak perlu ada nama barang, jadi kita delete. Tidak perlu ada jumlah barang, kita delete lagi. Total pemasukan juga seperti itu. Transaksi detailnya kita susun sini. Kemudian karena di transaksi ini ada ID customer dan ID kasir, jadi kemudian ada lagi ID kasir. Tapi karena primary key kita sudah ada kode transaksi, jadi ID customer dan ID kasirnya kita jadikan item biasa, jadikan data biasa saja. Kemudian transaksi detail ini yang akan berhubungan dengan barang. Tapi kita hubungkan dulu transaksi dan transaksi detail. Hubungannya itu adalah one to many. Karena transaksi detail ini bisa berulang-ulang kali, banyak. Kemudian di data barang itu untuk memudahkan sebuah barang itu identitasnya, jadi kita buat dengan tambahkan ID barang atau kode barang. Data type-nya diubah jadi 16. Kemudian kodenya kita jadikan yang paling atas sebagai primary key, bukan namanya, karena nama barang itu bisa jadi mirip ya. Jadi
kita jadikan kode barang sebagai primary key. Dan karena barang itu berhubungan dengan transaksi detail, artinya transaksi detail itu satu barang bisa terdiri atas satu barang bisa, sehingga primary key yang ada di barang ini, table barang, berarti harusnya ada di transaksi detail juga. Berarti kita edit yang transaksi detail itu kita beri kode barang. Ini kita move up. Primary key bersama dengan kode transaksi. Kemudian barang itu sendiri disediakan sesuai dengan soal. Untuk menyediakan stok barang di minimarket, barang diperoleh dari supplier. Supplier ini bisa menjual banyak barang di minimarket tersebut, namun barang yang bersangkutan hanya boleh disediakan oleh satu supplier saja. Jadi, barang yang bersangkutan hanya boleh disediakan oleh satu supplier, tapi supplier bisa menjual banyak barang di minimarket tersebut. Jadi apa relationship-nya? One to many. Nah, untuk memudahkan supplier, kita kasih kode supplier juga saja, atau mungkin ID supplier. Dan di barangnya juga ada, di table barang itu harus ada satu supplier bisa menyediakan banyak barang. Satu barang hanya bisa disediakan oleh satu supplier. Oh iya, ini primary key-nya kita ganti jadi kode ID supplier. Kemudian ini relationship-nya kita betulkan dulu yang barang itu kita tambahkan di table barang itu, kita tambahkan ID supplier. ID suppliernya kita lihat 16. ID supplier. Kemudian ID suppliernya jadi primary key. Jadi relationship-nya adalah one to many.
Seperti itu. Kemudian ini kita save dulu ya. Untuk save kita file, kemudian save model as, dicari mau di mana. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena saya juga masih belajar.